Halo Mas Santo. Ya, boleh di-unmute Mas Santo. Ya, saya mau kita mulai bincang-bincang kita ya Mas Santo ya. Mas Santo, ini udah nggak asing lagi nih, Santo Megaranto, Grandmaster Indonesia. Mas Santo meraih Grandmaster di usia 17 tahun, benar ya Mas ya? Iya benar Bu. Ya, sejak usia berapa ya Mas menekuni catur? Waktu itu umur 7 tahun sih pertama kali latihan catur. Waktu itu dilatih sama bapak di kampung. Oh, jadi sejak usia 7 tahun menekuni catur dan di usia 17 tahun dapat Grandmaster ya Mas ya? Iya. Sekitar 10 tahun perjuangan, proses panjang 10 tahun baru meraih gelar Grandmaster ya? Iya. Ya, luar biasa Mas. Nah, Mas, sesuai topik kita pada siang hari ini tentang ketangguhan mental, bisa nggak Mas berbagi cerita dengan sahabat Secua di sini? Pernahkah satu kali Mas Santo mengalami semacam tantangan mental? Mungkin ada satu turnamen khusus yang berkesan, yang mana pada saat itu di tengah-tengah perjalanan Mas Santo merasakan down atau merasakan sesuatu yang tidak nyaman secara mental ya, apa mungkin kecewa, beban dan lain sebagainya. Namun Mbak Santo berhasil merecovery, jadi melakukan pemulihan internal, melakukan pemulihan diri dan kemudian bangkit dan ujung-ujungnya hasilnya bagus gitu, happy ending lah gitu. Gimana Mas? Bisa Mas tolong diceritakan Mas? Ya mungkin salah satu contohnya mungkin di waktu itu SEA Games di 2011 di Palembang. Waktu itu selaku tuan rumah juga kan di Indonesia saat itu. Jadi mungkin jadi bebannya lebih tinggi lagi daripada di kejuaraan lain, karena kan mungkin ditargetkan medali emas, waktu itu ditargetkan medali emas, dan apalagi tuan rumah juga ditonton banyak warga Indonesia semua, udah pasti ngelihat semua. Pas itu momennya emang ditargetkan mungkin ya bisa medali emas. Waktu itu saya sama Iren juga waktu itu di catur mix yang mix itu mungkin targetnya bisa emas juga kan, harus targetnya, cuma waktu itu bisa gagal sama sekali karena mungkin jadi bebannya tambah berat lagi untuk ke nomor berikutnya. Ya di situ mungkin ada drop juga sih secara mental pastinya. Oh gitu, jadi yang dirasakan drop secara mental itu apa Mas? Down motivasinya atau kepercayaan dirinya agak goyah atau gimana Mas? Atau ada rasa takut, khawatir atau gimana Mas? Bisa dijelasin lebih lagi? Ya kalau dari setiap pecatur kan biasanya kalau dalam satu partai aja kalau kita bisa ada posisi menang terus jadi kalah, jadi terjadi kekalahan, biasanya ada down juga, apalagi itu dari secara keseluruhan turnamen sampai selesai itu gagal. Oh gitu. Gagal maksudnya nggak dapat medali lah, masuk 3 besar. Itu kan lebih berat lagi daripada cuma satu game. Pada akhirnya bagaimana Mas setelah peristiwa yang membuat secara mental itu down, kecewa ya, pasti kecewa ya, ditargetkan dapat ternyata tidak bisa. Nah, pada akhirnya gimana Mas? Apakah bisa bangkitnya itu apa yang Mas Santo lakukan, kiat-kiat apa sehingga pada akhirnya bisa bangkit dan bagaimana akhirnya Mas? Ya mungkin habis itu kan ada nomor berikutnya, waktu itu ada catur klasik di nomor catur klasik perorangan. Iya. Sebenarnya targetnya kalau di catur klasik mungkin saya nggak medali emas waktu saat itu, karena waktu itu ada So Wesley di atas saya. Jadi mungkin realitasnya mungkin medali perak. Tapi di situ saya mungkin keyakinan diri sendiri aja, mungkin meyakinkan diri sendiri kayak mungkin bisa lah, ini saatnya lagi, kapan lagi kalau soalnya di Indonesia sendiri mainnya juga kan ditonton banyak orang warga kayak gitu. Jadi meyakinkan diri sendiri kalau menurut saya pandangan saya sendiri sih kayak gitu. Oh, jadi kata kuncinya kalau saya boleh ambil itu Mas Santo melakukan meyakinkan diri sendiri ya. Meyakinkan diri sendiri bahwa saya punya peluang, seperti itu ya Mas ya. Iya. Bahwa saya punya peluang, bahwa saya bisa untuk meraih apa yang ditargetkan oleh pada waktu itu pengurus ya, atau Indonesia lah ya, kata-kata SEA Games ya. Oh, jadi kata kuncinya saya catat Mas, meyakinkan diri sendiri ya. Ini perlu nih Mas untuk pembelajaran adik-adiknya Mas Santo nih, para junior, meyakinkan diri sendiri. Jadi berbicara kepada diri sendiri, berbicara dalam arti yang positif ya, bahwa memberikan tekanan bahwa saya sebenarnya sudah punya kemampuan untuk meraih itu. Demikian ya Mas ya? Iya. Oh ya, jadi kata kuncinya meyakinkan diri sendiri. Wah, ini kiat-kiatnya ya, mohon dicatat ya, sahabat Secua ya. Nah, saya mau sedikit beralih ini Mas. Ini masih terkait dengan pembentukan mental. Bagaimana orang tua Mas Santo
Kira-kira mendidik mental Mas Santo apakah tegas atau bagaimana? Kan orang tua bisa punya ciri khas tersendiri dalam mendidik. Itu gimana Mas? Ada pengalamannya bagaimana? Ya orang tua sendiri yang sangat pendukung di di catur ya bapak saya karena sering ikut. Setiap saya pergi turnamen lokal dia pasti ikut waktu saya masih kecil. Kalau ibu kan di rumah aja kalau itu doa berdoa. Tapi kalau bapak saya secara keseluruhan dia selalu ikut. Setiap saya ikut turnamen lokal dia pasti ikut karena sangat mendukung dari awal dari waktu pertama kali kan karena dilatih bapak saya juga. Oh, selalu hadir ya. Nah kalau misalnya pas lagi bertanding begitu, apakah ditargetkan harus menang atau bagaimana caranya Bapak, almarhum Bapak gimana Mas? Ya kalau didikan bapak saya beda sama yang lain sih kadang wataknya keras memang. Kalau itu harus menang terus setiap pertandingan walaupun mungkin ada salah satu ambil contoh waktu itu ada di turnamen di rapid catur cepat di Jakarta. Ya. Waktu itu saya mungkin skornya 6 babak 6 poin. Ya. Itu babak 8 kalah sama ada Master Fide Kasmiran dan Johan Gunawan. Iya. Saat itu waktu umur sekitar 12 atau 13 tahun. Mungkin kalau secara atletis kan wajar lah kalah sama mereka mungkin Tapi bagi bapak saya nggak kurang wajar harus menang terus. Nggak terima. Jadi saya di situ dimarahin emang di situ. Jadi nggak sampai selesai babak 9 nggak ikut. Jadi suruh pulang aja. Ya udah pulang aja. Jadi nggak ngambil hadiah. Mungkin masih dapat hadiah juga. Jadi saya nggak ngambil hadiah. Kalau misalnya 9 nggak main ya Mas. Babak 9 nggak main ya. Padahal main. mungkin masih ada peluang ya untuk dapat nomor berapa begitu ya. Ya mungkin salah satu contoh bapak saya kerasnya keras. Tapi kan berbeda-beda ya cara mendidik orang tua, cara mendidik anak tuh dari orang tua berbeda-beda. Nah, Mas Santo sendiri mendapatkan kalau saya boleh katakan ada sebuah tekanan begitu ya, tekanan harus menang, main menang. Yang namanya main menang. Itu di Mas Santo sendiri bagaimana dampaknya? Apakah itu memotivasi, memacu atau bagaimana? Sebenarnya waktu masih kecil saya sendiri kalau dia marah kan pasti anak kecil nggak terima lah masih kecil. Ya. Tapi semakin dewasa mengerti emang cara mendidik orang tua berbeda-beda kepada anaknya. Oh gitu. Jadi mungkin sekarang Mas Santo mungkin jadi ada hasilnya secara mental jadi ingin meraih kemenangan mental sama yang lawan kuat jadi udah terbiasa seperti itu. Mungkin mentalnya udah kebentuk dari kecil kayak gitu. Oh, jadi cara Bapak secara tegas begitu membuat semacam rumusan main menang itu justru mendorong Mas Santo untuk bisa berkembang ya. Iya, jadi termotivasi terus untuk mencari kemenangan walaupun di atas kita kualitasnya gitu. Oh ya, baik. Jadi justru itu yang mendorong membuat Mas Santo semakin punya tekad ya. Saya harus bisa menang ya siapapun lawan saya, kurang lebih begitu ya Mas ya. Wah. Ya, terima kasih Mas Santo untuk pengalamannya luar biasa, baik pengalaman pribadi maupun juga sudah men-sharingkan, membagikan kepada kita semua, sahabat Cua, bagaimana cara orang tua Mas Santo mendidik, membentuk mental Mas Santo, sehingga Mas Santo berhasil menjadi Grandmaster saat ini.